Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nafisa Oktaviani dari kelas 12 MIPA 4 absen 30. Tadi sudah ditayangkan lagu Mas Muhammadiyah Sang Surya. Mas tersebut yaitu salah satu mas dari organisasi Muhammadiyah. Kali ini saya akan membahas tokoh pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan karya Abdul Wali Kusno. Ada pula catatan tentang kondisi Islam di Nusantara sebelum era Wali Songo. Ada dua, yaitu catatan Marco Polo dan catatan Cheng Ho. Pada catatan Marco Polo yang berisi bahwa pada saat transit di Perla terdapat 3 komunitas besar. Salah satunya komunitas pribumi yang merupakan mayoritas dari pesisir hingga pedalaman. Menurut Marco Polo, pribumi masih menyembah pohon, ruh leluhur, batu, bahkan memakan manusia. Dan pada catatan Cheng Ho berisi pada kawasan pesisir Gresik dan Surabaya dipenuhi oleh ribuan keluarga Tiongkok Muslim. Mahun menyebut penduduk pribumi sebagai kafir. Pada kondisi Islam di Nusantara pada masa setelah masuknya Wali Songo sekitar abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi. Pada masa ini ada 2 tokoh yang menyampaikan catatan, yaitu catatan Tommy Perez pelaut Portugis pada tahun 1513 dan catatan Antoni Pigafetta. Pada catatan Tommy Perez berisi bahwa kawasan sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa didominasi oleh penduduk Muslim. Bahkan, Tommy Perez menambahkan dalam catatannya, para penguasa setempat tersebut di pesisir Pulau Jawa didominasi oleh kaum Muslim. Tommy Perez membandingkan dengan catatan Laksamana Cheng Ho yang ditulis sebelumnya. Penduduk pribumi dan para penguasa setempat disebut sebagai kafir. Hal tersebut disebutkan bahwa telah terjadinya gelombang besar konversi agama dan kepercayaan menuju Islam dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun. Pada catatan Antoni Pigafetta, yaitu kesaksian Pigafetta serupa dengan yang disaksikan oleh Tommy Perez sebelumnya, bahwa di kawasan pedalaman terdapat sebuah kerajaan Majapahit. Namun kerajaan tersebut kurang berkembang karena mulai terdesak oleh masifnya pemeluk Islam. Berbagai organisasi, gerakan, dan pemikiran Islam pada era kolonial. Dan bab ini juga berisi organisasi, gerakan, dan pemikiran Islam pada era kolonial. Pada era kolonialisme di Nusantara memasuki periode kerajaan Islam yang dimulai pada abad ke-15 Masehi. Pada masa itu, perkembangan Islam di Nusantara tidak terlepas dari dinamika dunia Islam internasional. Keruntuhannya menjadi kiblat banyak kesultanan Islam di Nusantara dan masuknya Portugis dan VOC. Awal menjadi mitra dagang membuat masalah baru. Mereka mencoba memonopoli sumber daya alam di Nusantara. Pada saat itu timbul pemberontakan terhadap VOC, seperti pemberontakan Patimura, perlawanan Trunojoyo, pemberontakan Untung Suropati, perlawanan Gotalo, perlawanan Pangeran Diponegoro, dan masih banyak lagi pemberontakan maupun perlawanan yang tercatat maupun tidak dalam sejarah. Ada pula pergerakan nasional prakemerdekaan. Pada masa ini, politik kolonialisme terbagi menjadi 3 periode, yaitu 1 politik konservatif pada tahun 1800 sampai 1870, ditandai sewa tanah dan tanam paksa. 2. Politik liberal pada tahun 1870 sampai 1900, ditandai dengan hapusnya sistem tanam paksa dan berlakunya kerja bebas. Dan ketiga, politik etis, bisa disebut juga politik sebagai balas budi pada tahun 1900 sampai 1942, dipimpin oleh Van Deventer untuk membalas jasa kepada
Pemuda Rakyat Nusantara yang telah banyak membantu kemajuan Hindia Belanda. Organisasi pergerakan nasional pada masa ini ada 4 organisasi, yaitu Organisasi Budi Utomo, Organisasi Sarekat Islam, Organisasi Indis Partis, dan organisasi pergerakan nasional lainnya. Ada pula organisasi pergerakan nasional bercorak Islam dan pendidikan Islam, memiliki 6 organisasi, yaitu Organisasi Jamlatul Khair, Al-Jami'ah, Al-Haliyah, dan Organisasi Al-Irsyad, Organisasi Muhammadiyah, Organisasi Persis, dan Organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu pemikiran dalam perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini lahir bersama dengan transisi global menuju tahap modernisasi. Pada bab ini akan menceritakan perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memperdalam ilmu agamanya di Mekah pada usia 15 tahun. Ia pun menetap 5 tahun di Mekah dan memiliki salah satu guru bernama Syaikh Bahri Asyata, memberi nama Ahmad Dahlan kepada dirinya. Nama itulah yang kelak akan terus dipakai hingga ia meninggal. Ia pun kembali ke tanah air pada tahun 1888. Di Mekah telah banyak membawa perubahan pada Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia pun dijadikan salah satu intelektual muda di lingkup keraton dan kauman. Ia berusaha mengabdikan dirinya di masyarakat yang ia peroleh pada saat menuntut ilmu di Mekah. Lahirnya organisasi ini memiliki 2 latar belakang, yaitu latar belakang internal dan latar belakang eksternal. Latar belakang internal, pada latar belakang ini disebutkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki ghirah di dalam dirinya. Munculnya ghirah ini disebabkan setelah membaca dan menafsirkan salah satu surat, yaitu surat Ali Imran ayat 104 yang memiliki arti, dan hendaklah ada di antara kamu segolong yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, amar ma'ruf nahi mungkar harus dilakukan masyarakat sebagai solusi memperbaiki keadaan umat ma'ruf nahi mungkar, yaitu sebuah jihad. Latar belakang yang berasal dari satu kondisi pendidikan yang memprihatinkan 2 gerakan pembaharuan di dunia Islam internasional. Ketiga, melencengnya akidah masyarakat lokal. 4, potensi permudadan oleh gerakan agama lain. 5, masuknya pemikiran barat. Muhammadiyah memiliki tujuan didirikannya. 1. Menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam Presidensial Yogyakarta. 2. Memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Berikut esensi ayat Al-Quran menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu 1. Intisari 7 falsafah pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. 2. Cinta kasih dan welas asih. 3. Menerapkan nilai Al-Quran melalui surat Al-Asy. 4. Ideologi awis ideologi. Berbagai aksi dan gerakan sosial keagamaan seperti pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, terdapat iman, Islam, dan ihsan. Ia pun memiliki sisi lain pemikiran, yaitu pada terbangun dari pengalaman dan pengembaraan ilmu institutif dan elegator, konsep pembaharuan yang rasional dalam gagasan dan lentur di lapangan, menyentuh aspek gender dan tidak anti terhadap unsur di luar Islam.
Nah, di bab 2 kita sudah selesai dan akan melanjutkan ke bab 3 yang berisi tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada bab ini berisi tentang masa kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Pada masa itu, ia pun memiliki nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Ia adalah putra keempat dari 7 bersaudara. Nama ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar dan nama ibunya bernama Siti Aminah. Ia pun dilahirkan di Kampung Kauman. Kampung Kauman yang berada di kawasan Jiron. Kampung tersebut dihuni oleh pemuka agama lingkungan Keraton Yogyakarta. Perjalanan Muhammad Darwis muda dalam menuntut ilmu kepada ulama lokal diperkirakan berhenti pada saat berusia 15 tahun. Pada tahun 1883, Muhammad Darwis meminta izin kepada ayahnya untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama di sana. Perjalanan Muhammad Darwis menuju Mekah bukanlah perkara mudah. Tujuan utama menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di Mekah. Setelah semua rukun ibadah terpenuhi, ia akan mendatangi beberapa guru dan bermukim di Mekah untuk belajar ilmu agama. Beberapa ulama Nusantara yang menjadi guru Muhammad Darwis pada saat di Mekah. Salah satunya yaitu ulama besar Mekah bermazhab bermazhab Syafi'i yang berasal dari Sumatera Barat. Ia salah satu imam besar Masjidil Haram. Selama tinggal di Mekah, Muhammad Darwis memiliki ketertarikan terhadap pembaharuan dan pemikiran Islam modern. Selain berguru keilmuan Islam klasik, berbagai pemikiran khas aktivitas Islam dipelajarinya dengan tekun. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar di Mekah hanya selama 3 tahun. Berbagai pemikiran Jamaluddin Al-Afni, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho menjadi santapan harian Kiai Haji Ahmad Dahlan selama di Mekah. Ia pun memutuskan menikah pada usia 21 tahun. Ia menikahi Siti Walidah. Siti Walidah yaitu putri dari Kiai Haji Fadil Jamaluddin Ningrat, penghulu Keraton Yogyakarta pada saat itu. Siti Walidah berumur 17 tahun. Siti Walidah bukanlah satu-satunya istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia pun menikahi 3 perempuan berbeda yang bernama Raden Ayu Soetijah, Dinianingrum, dan Nyai Aisyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai 8 putra dan putri. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendidik putra dan putrinya dengan didikan khas masyarakat Kauman. Ia pun menanamkan kecintaan kepada Muhammadiyah kepada putra dan putrinya. Ia meninggal pada tahun 1923 dan ia pun berpesan kepada putra dan putrinya, yaitu, "Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah." Keteladanan Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam keluarganya yaitu 1. Tetap berdakwah dalam segala kondisi dan selalu bersedekah dan pantang meminta kepada orang lain. Saya akan meresensi buku Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kelebihan pada buku biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu ceritanya lengkap, bahasanya pun digunakan mudah dimengerti. Buku ini juga enak dibaca dari bagian mana saja, karena setiap babnya menceritakan alur yang berbeda-beda, dan cerita dalam setiap babnya pun sangat urut dan runtun. Kelemahan pada buku ini dari segi gambar tidak menarik dikarenakan gambarnya tidak berwarna dan ada salah satu gambar yang kurang jelas. Perilaku hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dapat kita
teladani, diantaranya aktif berorganisasi, terutama organisasi keagamaan. 2. Aktif berdakwah, menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. 3. Komitmen dalam segala hal seperti komitmen dalam berusaha, komitmen dalam berwirausaha, dan komitmen dalam berorganisasi. 4. Selain aktif berdakwah, juga mendirikan kader tabligh, sehingga setelah beliau wafat masih ada sekelompok umat yang meneruskan untuk menyuruh pada amal ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, menjadi pelopor kebangkitan Islam. Yang keenam, menjadi pelopor amal usaha sosial pendidikan dan berjiwa keagamaan. Ketujuh, pantang meminta kepada orang lain. Masih banyak orang lagi teladan yang dapat kita ambil dari perilaku hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan kita dapat menteladaninya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.